Kamu bingung mau belajar keislaman tapi terkendala jarak dan waktu? Atau kamu bingung mau belajar keislaman tapi yang ringkas dan mudah dipahami? Nah, kami tahu solusinya. Ayo ikuti program Kuliah Studi Islam atau KSI Online bersertifikat. Program ini telah diikuti oleh 100.000 lebih peserta dari seluruh Indonesia loh. Dan program ini 100% gratis. Kenapa sih kamu harus bergabung di program Kuliah Studi Islam atau KSI Online ini? Pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, dan seluruh program ini gratis. Daftar sekarang juga dengan ketik KSI, tanda pagar nama lengkap, tanda pagar kota, dan kirim melalui nomor WhatsApp berikut ini. Ayo tunggu apa lagi? Daftar segera di program Kuliah Studi Islam atau KSI Online. Masya Allah, menarik bukan? Bagi kamu yang ingin belajar keislaman tapi terkendala jarak dan waktu, dan yang ingin belajar keislaman tapi yang ringkas dan mudah dipahami, Kuliah Studi Islam atau KSI Online solusinya. Sebagai jalan hidup kami, tak akan mundur walaupun hanya selangkah. Rasul mulia sebagai pedoman, Quran dan Sunnah sebagai jalan hidup kami. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'd. Fa in asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadyi hadyi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Bismillah, jamaah kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini Allah Subhanahu wa taala kembali mempertemukan kita dan kita akan membahas satu tema yang sangat penting, yaitu tentang silaturahim atau silaturrahmi. Ya, silaturahim atau silaturrahmi, yaitu menyambung tali persaudaraan dengan sanak kerabat kita, ya, sanak kerabat kita. Secara kita tidak perlu mempermasalahkan kata-kata antara silaturahmi atau silaturahim. Kalau kita mau tanya orang Arab mah pastinya berbeda, tapi di bahasa kita silaturahmi dan silaturahim ini sudah menjadi satu hal yang satu. Jadi stop ribut hanya masalah silaturahim atau silaturahmi. Baik, wafillah rahimani Allah yakum. Tentunya semua kita terlahir dari seorang ibu, ya, dan dari seorang ayah, di mana ibu kita, ayah kita juga punya saudara, ada kakak, ada adik, yang kemudian oleh kita sebut dengan ada bibi, ada paman, ada uak, ada bule,
ada bude, ada om, ada tante, dan yang semisalnya. Dan orang tua kita pun lahir sama dari orang tua juga, ibu dan bapak, yang kemudian kita biasa sebut dengan kakek atau nenek. Dan kakek kita, nenek kita pun memiliki kakak dan adik yang kemudian biasa kita sebut kakek sambung atau nenek sambung. Kembali berbicara tentang orang tua kita yang memiliki kakak atau adik, mereka juga punya anak yang kemudian oleh kita biasa kita sebut dengan sepupu. Mereka juga punya anak yang kemudian sebutannya macam-macam antar daerah, ya, seperti di daerah kami namanya kalau sepupu itu misanan, tapi sesama anak sepupu itu namanya minduan. Nggak tahu kalau di istilah yang lain, tapi yang jelas mereka itu adalah rahim kita, kerabat dekat kita, yang antara kita dan mereka masing-masing memiliki hak dan kewajiban. Semua kita harus merekatkan dan harus saling menjaga, jangan sampai rahim ini terputus. Menjaganya, Allah akan menjaga kita, Allah akan mengasihi kita. Memutuskannya berarti Allah akan memutuskan kita dari rahmatnya dan dari perlindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Silaturahim penting sekali, ya. Nanti kita akan lihat bagaimana keutamaan dari silaturahim dan bahaya ancaman memutus silaturahim. Tapi sebelum itu kita akan bahas tentang apa itu silaturahmi atau silaturahim. Imam An-Nawawi rahimahullah, beliau mengatakan yang disebut dengan silaturahim adalah al-ihsanu ilal aqaribi ala hasbi halil wasili wal mausuli, yaitu berbuat baik kepada karib kerabat sesuai dengan keadaan, baik keadaan kita ataupun keadaan kerabat kita, kondisi kita ataupun kondisi kerabat kita. Fatarotan, terkadang silaturahim itu bisa diwujudkan bil mali, dalam bentuk saling memberi materi, memberikan dukungan material. Fatarotan bil khidmati, terkadang kita bisa memberi dukungan moral, memberikan dukungan khidmah, pelayanan, bantuan. Watarotan biziarati, terkadang bentuk dari silaturahim itu dengan ziarah, dengan berkunjung, saling mengunjungi. Wassalam, dan kadang mungkin hanya bisa mengucapkan salam atau menitipkan salam. Wa ghairi dzalika, dan yang lain sebagainya yang bisa menjadi sarana atau wasilah untuk tetap menjaga hubungan baik antar kerabat. Tadi kita sudah katakan tarotan bil mali. Boleh jadi kita adalah orang yang Allah Subhanahu wa taala berikan kemudahan di dalam masalah ekonomi. Jadi kita bisa memberikan perhatian kepada sanak kerabat kita dengan uang yang kita miliki. Memberikan hadiah. Kita tinggal di Bogor, seumpama terkenal dengan talesnya. Sesekali kita kirim ke kampung lewat ekspedisi. Kalau lewat ekspedisi takut basi, kita lewat bus seumpama kirim ke sana. Atau kita mendengar salah satu di antara kerabat kita yang ada di kampung sana hendak menyelenggarakan walimah anaknya, dan kita tahu dia ada keterbatasan atau setidaknya orang yang tidak memiliki harta yang cukup banyak. Kita transfer untuk memberikan bantuan atau memberikan dukungan material ke sana. Kadang seperti ini. Atau kita melihat kerabat kita, ini rumah sudah umur 50 tahun,
lebih tua daripada umur kita. Kita lihat kondisinya sudah tidak layak, kita bantu, ya, kita bantu. Walaupun tentunya bantuan kita tidak harus kemudian viral, ya. Kita tetap membantu mereka, kerabat kita, biarlah viral di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kadang dengan harta, terkadang juga dengan khidmah. Kondisi kita sendiri adalah orang yang kurang mampu. Dari segi maliyah kita terbatas, tapi kita punya tenaga, kita punya waktu. Mas katanya kemarin nanti mau ada hajat. Insya Allah 1 hari 2 hari sebelum hajat saya datang ke sana dan saya siap untuk membantu penyelenggaraan hajat tersebut. Khidmah. Atau memang kita kita memang orang yang sudah punya kemampuan, tetapi yang kerabat kita juga orang yang memiliki kemampuan di dalam harta yang sangat cukup. Nggak mungkin kita bantu lagi dalam bentuk harta. Kita memberikan khidmah dalam bentuk bantuan tenaga, pikiran dan yang lain sebagainya. Terkadang bahkan dengan ziarah, ya, dengan berkunjung. Cukup dengan datang ketika kita punya orang tua, dan orang tua tentunya adalah rohim terdekat kita. Orang tua adalah rohim terdekat kita. Jadi ketika kita berbicara membahas silaturahim atau silaturahmi, yang dimaksud yang kita harus dahulukan untuk kita sambung ya kedua orang tua kita, bapak kita atau ibu kita. Alhamdulillah kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala ketika bapak ibu kita masih ada dan bapak ibu kita masih bersatu dalam salinan pernikahan. Tapi kalau seandainya mereka berpisah pun jangan sampai membuat kita kemudian memutus tali silaturahim baik kepada ibu kita atau bapak kita, khususnya yang kita tidak hidup bersamanya. Ya, ini dijaga sedemikian rupa. Watarotan biziarah, datang ke, kalau kita pulang kampung tentunya selain kita anjang sana anjang sini, biasanya berwisata sana berwisata sini, dulukan untuk datang ke nenek sambung kita, kakek sambung kita, terus kemudian bibi kita, paman kita, om tante kita, ya. Kita nggak sebut bapak atau ibu karena biasanya kita pulangnya kan ke rumah bapak ibu kita, ya. Dari situ kemudian kita jadikan pangkalan untuk anjang sana anjang sini ke kerabat kita. Kadang cukup dengan berziarah. Memang uang kita cukup hanya untuk biaya pulang kampung gitu, ya. Sewa mobil, BBM, etol, dan jajan di jalan untuk anak istri kita. Ya sudah, kita ziarah ke mereka, ke keluarga kita. Apalagi kita juga terkadang sebagai seorang perantau, kita dengar sudah paman yang ini sudah nggak ada, kakek yang ini sudah nggak ada, anak paman sepupu kita sudah nggak ada. Ini juga penting untuk kemudian memberikan takziah walaupun sudah terlambat. Lebih dari 3 hari Pak Ustadz, berbeda kondisi. Tentunya ini lebih baik daripada tidak sama sekali. Kita pulangnya 1 tahun sekali, ya, kita datang ke sana, kemudian ya ziarah, ya takziah sekaligus. Wassalam. Terkadang kita juga cukup untuk berucap salam. Saya nggak bisa ke sana, titip salam. Kebetulan ini pas waktunya lahiran, HPL-nya Idul Fitri, ya, atau akhir Ramadan. Kemungkinan besar nggak bisa pulang kampung, titip salam saja. Oke. Sekarang malah sudah lebih canggih lagi. Kita bisa telepon, kita bisa V-call, kita bisa transfer dan yang lain sebagainya. Ini tentunya bukan hanya bisa berucap salam, tetapi kita juga bisa langsung berkomunikasi dan yang lain sebagainya. Baik, iwafillah rahimani Allah wa iyyakum. Perlu diketahui bahwa
Silaturahim termasuk ibadah yang paling baik dan ketaatan yang paling agung, kedudukan yang tertinggi dan berkah yang besar, serta yang paling umum manfaatnya di dunia dan di akhirat. Ketaatan yang sangat tinggi, ibadah yang sangat baik, memiliki manfaat dan faedah dunia dan akhirat. Silaturahim ini adalah kebutuhan manusiawi, kebutuhan fitrah insani, di mana seseorang ini memiliki ta'alluq, memiliki hubungan yang sangat dekat dengan kerabatnya, khususnya ibu dan bapaknya, kakek dan neneknya, om dan tantenya. Ini manusiawi banget. Kalau ada orang kok sudah kemudian mati rasa, tidak ingin dekat dengan kedua orang tuanya, tidak ingin dekat dengan paman omnya, kakek dan neneknya, ini berbahaya. Mungkin sudah kena bius syaitoni ya, yang kemudian kebal dan hilang kepegaannya sebagai manusia. Keutamaan yang kita dapatkan dalam bersilaturahim, salah satunya adalah hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Inna silaturahimi mahabbatun fil ahli, wa ma'tharatun fil mali, wa mansaatun fil athari. Sesungguhnya silaturahim adalah rasa cinta di dalam keluarga, menambah harta dan memperpanjang umur. Ini diperkuat dengan hadis yang lain di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Man ahabba ayub satalahu fi rizkihi, Man ahabba ayub satalahu fi rizkihi. Barang siapa yang ingin dimudahkan rizkinya. Ada yang nggak pengen dimudahkan rizkinya? Halo? Pastinya semua kita pengen dimudahkan rezeki kita. Siang malam muncat mancit, peras keringat, banting tulang. Ini dalam rangka untuk apa? Untuk meraih fadl dari Allah Subhanahu wa taala, untuk mendapatkan rezeki yang luas dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukan hanya kerja pontang-panting, peras keringat, banting tulang saja yang harus kita usahakan, kita ikhtiarkan, tetapi kita juga usahakan untuk menyambung tali silaturahim seerat mungkin dengan keluarga kita, khususnya ibu bapak kita dan kakak adik kita, kemudian ada kakek nenek, paman, om dan yang semisalnya. Man ahabba ayub satalahu fi rizkihi wa yunsa'alahu fi atharihi, dan dipanjangkan umurnya, fal yasil rahimahu, maka hendaklah ia menyambung tali silaturahim. Pengen senantiasa dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala kesehatan kita, afiat kita, diberikan kesembuhan dari sakit kita, pengen dijaga umur kita supaya panjang, dan bukan hanya panjang umur tetapi barokah. Tali silaturahim harus kita pererat. Ya, mulai sekarang bagi kita khususnya yang jarang sekali kok perasaan teman-teman itu kalau hari Sabtu, hari Minggu pada pulang ke kampungnya, atau setidaknya mereka katanya mengunjungi kerabatnya yang ada di Depok sana, kerabatnya yang ada di Ciputat sana, kerabatnya yang ada di Bekasi sana, kerabatnya yang ada di Puncak sana. Perasaan saya kok di kolam renang saja setiap minggu gitu kan, lama-lama jadi ikan gitu. Kok nggak pernah main ke kerabat? Ini harus aneh. Sebenarnya saya ini lahir dari mana ya? Masa iya nggak punya saudara, nggak punya kerabat? Ini ditarik, terus kemudian ditulis, tanya ke bapak ibu kita, Pak, kita sebenarnya punya kerabat nggak sih? Yang lain kok pada main ke kerabat? Terus kemudian ditulis di mana saja, sepupu kita juga di mana. Boleh jadi pernah dulu ada peristiwa yang kita tidak tahu yang membuat keluarga kita ini renggang, dan disitulah tugas kita untuk menyatukannya
kembali, ya, dengan apapun yang kita bisa wasilahkan untuk menyatukan kerabat kita. Man ahabba ayyubsatalahu fi rizqihi wa yunsa'alahu fi atharhi falyasil rahimahu. Para pelaku usaha, para pelaku bisnis, para yang punya keinginan agar Allah Subhanahu wa taala memberikan keluaskan rezeki kepada kita, silaturahim. Khususnya kepada kedua orang tua, ya. Punya pulsa, punya kuota, fikol orang tuanya, supaya kuotanya ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala, pulsanya ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan pelit. Ya, punya kuota, bisa fikol orang tua tapi tidak memperhatikan. Orang tua itu senang banget kalau dikunjungi anaknya walaupun lewat video call. Syukur-syukur kalau memang itu deket, ya kita bisa datang ke sana dan kita bersilaturahim, kita mengunjungi orang tua kita. Baik, kemudian selanjutnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana. Sembahlah Allah dan janganlah kalian mempersekutukannya dengan sesuatu apapun, dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua kalian, yaitu ibu dan bapak kalian. Surat An-Nisa ayat 36. Ini memberikan isyarah kepada kita, setelah kita mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, maka kewajiban kita yang kedua yaitu berbakti kepada kedua orang tua. Dan dosa pun demikian. Setelah dosa terbesar yaitu menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, dosa terbesar selanjutnya yaitu uququl walidain. Kita durhaka kepada kedua orang tua. Dan ingat, durhaka ataupun bakti seseorang kepada kedua orang tuanya tidak terbatas di saat mereka masih hidup. Khususnya yang sudah meninggal justru. Kalau dulu atau sekarang kita menyesal dulu kenapa nggak banyak berkunjung kepada kedua orang tua kita semasa mereka masih ada, apakah penyesalan itu kemudian kita realisasikan dalam bentuk mempersering membaca doa Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira atau tidak? Kalau tidak, ya berarti penyesalan kita itu bohong, ya. Kalau memang benar kita menyesal karena dulu menyanyiakan kedua orang tua kita saat masih ada, atau kurang meluangkan waktu berkunjung kepada keduanya saat mereka masih hidup, sekarang mereka sudah nggak ada, bagaimana realisasi kita, amal baik kita, sedekah kita, pernah nggak kita alamatkan untuk kedua orang tua kita? Ini. Terus doa kita, jangan lupa yang tadi kita sudah sebutkan, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana. Selanjutnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala di dalam sebuah hadis. Ini berarti hadis qudsi. Allah Subhanahu wa taala berfirman, anallah wa anar rahman. Aku adalah Allah dan aku adalah Ar-Rahman, zat yang maha pengasih dan maha penyayang. Khalaqtur rahima, aku menciptakan rahim, wa syaqaqtu laha isman, dan aku bentuk kata-kata rahim itu dari salah satu namaku yaitu Ar-Rahman. Yang sudah ikut program PPMQ, program pembelajaran Ma'ani Quran, pastinya sudah paham, ya. Kata-kata wa syaqaqtu mustaqun rahima, Rahman, Rahim, ya, Yarham, ini kan dari kata-kata Rohima. Yang sudah belajar dasar sorof juga pastinya sudah paham. Rohima yarhamu Rahman. Wa syaqaqtu laha isman min ismi, dan aku bentuk kata-kata Rohim itu dari salah satu namaku yaitu Ar-Rahman. Faman wasolaha, barang siapa yang mau bersilaturahim, menyambung rahim, wasaltuhu,
maka aku akan sambung dengan rahmanku, dengan rahmatku, dengan rahmatku, dengan kasih sayangku. Wa man qata'aha, dan barang siapa yang memutus tali silaturahim, maka aku pun akan putus dari rahmatku. Jelas ya. Ini sebuah janji Allah Subhanahu wa taala sekaligus ancaman Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di satu sisi Allah Subhanahu wa taala mengancam orang-orang yang tidak mau bersilaturahim atau memutus tali silaturahim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yadkhulul jannata qati'un, tidak akan masuk surga orang yang memutus persaudaraan. Jelas ya, tidak masuk surga orang yang memutus tali persaudaraan, tali kekerabatan. Ini dahsyat. Jadi harus kita perhatikan, nggak masuk surga. Kata ulama mengatakan surga, kata-kata la yadkhulul jannah ini ada dua. Yang pertama, jika kita mengingkari tentang kewajiban silaturahim, maka kita bisa tidak masuk surga sama sekali. Karena kenapa? Kita telah mengkufuri ayat dan hadis-hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, berarti itu dikategorikan murtad, kan begitu. Yang kedua, la yadkhulul jannah yang dimaksud yaitu tertunda masuk surga. Bisa tidak sama sekali karena kita mengingkari kewajiban silaturahim, dan yang kedua kita bisa tertunda masuk surga gara-gara tidak memperhatikan menyambung silaturahim. Ini sangat jelas bagi kita apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW, la yadkhulul jannah qati'un. Dan Rasulullah SAW juga bersabda, ma min dzambin ajdaru ayu ajilallahu li sahibil uqubata fid dunya ma'a ma yadakhiru lahu fil akhirati minal baghi wa qati'atir rahimi. Tidak ada satu dosa yang lebih pantas untuk disegerakan hukuman bagi pelakunya di dunia bersamaan dengan hukuman yang Allah sudah siapkan baginya di akhirat daripada al-baghyu. Al-baghyu itu kezaliman dan berbuat buruk kepada orang lain, dan yang keduanya yaitu memutus silaturahim. Jadi kita jangan cuek kalau tadi kita hidup sendiri. Kita ada di Jawa sini, bagi mereka yang lahir dari luar Jawa, atau kita ada di Kalimantan, kita ada di Sumatera, kita ada di Papua. Lah kok kita ngerasa nggak ada kerabat, nggak ada sanak? Ini kan aneh. Tadi kita kan lahir dari kedua orang tua, dan orang tua kita lahir dari kedua orang tuanya. Masing-masing punya kakak, punya adik. Dicari di mana keberadaan rahim kita, ya, di mana rahim kita. Karena rahim ini juga Allah Subhanahu wa taala ciptakan sebagai perlindungan dari api neraka. Siapa yang berlindung dari rahim, yaitu dengan senantiasa menjaga hubungan kekerabatan, maka Allah Subhanahu wa taala akan menjaga dia dari neraka. Ya, dan apabila kita memutuskan silaturahim, maka Allah Subhanahu wa taala berlepas diri, tidak menjaganya dari neraka. Baik, ikhwafillah rahimani Allah wa iyyakum. Langsung kepada menyambung tali silaturahim meski orang lain memutusnya. Kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan penegasan kepada kita yang disebut dengan menyambung tali silaturahim itu adalah menyambung tali yang sudah putus, menyambung tali yang diputus oleh kerabat kita. Berkali-kali saya datang, dia nggak pernah membalas datang ke rumah saya. Berkali-kali saya nyumbang, nggak pernah dia nyumbang saya. Berkali-kali saya WA duluan, nggak pernah dia WA duluan. Itu pun terkadang biarpun saya WA, dia membalas setelah 1 minggu.
Ini kita jangan kemudian trauma dan kita kemudian ngambek. Udah kalau begini caranya nggak mau lagi datang ke rumahnya, nggak mau lagi memberikan bantuan, nggak mau lagi berucap salam. Tidak, kata Rasulullah, bahkan yang namanya menyambung tali silaturahim itu adalah menyambung kekerabatan bagi mereka yang sengaja memutus tali kekerabatan dengan kita. Rasulullah bersabda, laisal wasilu bil mukafi'i walakinnal wasila alladzi idza quti'at rahimuhu wasalaha. Orang yang nyambung tali silaturahim bukanlah orang yang membalas jasa, akan tetapi orang yang menyambung tali silaturahim adalah yang apabila diputuskan hubungan silaturahimnya ia menyambungnya. Biarpun mungkin ya ada perbedaan manhaj antar kita dengan orang tua kita, perbedaan manhaj antara kita dengan om tante kita atau kakek nenek kita harus tetap kekeh, seolah-olah karena berbeda manhaj kita dibuang, begitulah ya. Tapi kita harus tetap lengket kayak karet, dibuang itu balik lagi, dibuang balik lagi. Insya Allah Allah Subhanahu Wa Taala akan membukakan pintu hati mereka. Atau kalau tidak, berarti kita sudah berlepas diri dari kewajiban sebagai seorang hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, tetap silaturahim. Dan yang disebut menyambung tali silaturahim memang yaitu menyambung yang sudah terputus. Jangan jangan kapok ya, jangan samanya dengan mereka, tapi kita harus kekeh untuk menyambung silaturahim. Kita keluarkan uang kita untuk takliful qulub, boleh jadi dengan dibawain oleh-oleh terbuka hatinya, boleh jadi dengan diberikan hadiah terbuka hatinya untuk menyambung silaturahim. Maka apa yang kita keluarkan pasti Allah Subhanahu wa Ta'ala akan ganti. Siapa yang berinfak maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan berinfak kepadanya. Baik, wa fillah rahimani Allah yakum. Itu mungkin ya. Dan yang terakhir kali, selain silaturahim, kita juga harus senantiasa menjaga silatul ukhuwah, khususnya kepada guru-guru kita. Jangan bilang bahwa itu ayat-ayat kan semuanya untuk kerabat, berarti untuk guru, untuk pengurus ma'had, pesantren yang dulu kita pernah belajar di sana, nggak harus diikat tali persaudaraan kita, enggak ya, semuanya harus tetap kita jaga sebagai bentuk rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan rasa syukur kepada guru-guru kita. Jangan sampai la kalam wala salam. Kalau ada ustadznya buat status di komen kayak begitu ya, tapi komen yang positif. Kita saja berusaha sedemikian rupa, kalau punya tulab murid buatnya status kita komen ya, untuk apa? Biar tetap terjaga silatul ukhuwah antar kita. Tapi jangan saling menjatuhkan. Menasihati boleh, tapi menjatuhkan tidak boleh. Kalau ada di antara kita membuat status yang nggak bener, mending di inbox atau di japri. Kita jaga ini, jangan kemudian blas, nggak pernah sampai, walaupun kita lulusan ma'had tertentu, karena kita ada rasa kecewa begitu saja, nggak pernah ditulis di biodata itu 4 tahun amnesia, pernah sekolah di mana? Nggak tahu, itu 4 tahun saya nggak sekolah. Tahu-tahu sudah S3, S4, S5, S1, S2-nya lupa di mana waktu itu. Wah, ini berbahaya sekali ya, kayak nggak pernah kenal guru A atau ma'had atau pendidikan B yang pernah membesarkan dan mendidik dia. Demikian wahfillah rahimanullah, mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Walaupun hanya selangkah, Rasul mulia sebagai pedoman, Quran dan Sunnah sebagai jalan hidup kami.